Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah level 6 yang Ustazah banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA dalam materi rangkaian listrik. Solih-solihah semuanya, sebelum kita mulai, silahkan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting yang ada di dalam video. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, solih-solihah, kita review dulu materi pada pekan yang lalu, yaitu tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan dengan sumber arus listrik sehingga memiliki fungsi tertentu. Oke, masih ingat nggak kalian komponen-komponen listrik yang ada? Yang sudah kalian pelajari pekan lalu? Apa sajakah komponennya? Yang pertama, ada baterai sebagai sumber arus listrik. Kemudian kita mengenal kabel yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik. Kemudian ada saklar yang berfungsi untuk menyambung dan memutus aliran listrik. Dan yang terakhir, ada alat listrik, lampu misalnya, yang berfungsi untuk menerima arus listrik. Seperti itu solih-solihkah? Sudah ingat ya? Oke, kalau sudah, kita akan lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Mengenal rangkaian listrik sederhana. Yang pertama, rangkaian seri. Cirinya, 1. Pada rangkaian seri, lampu disusun sebaris, yaitu hanya ada satu jalur aliran listrik. Jadi misalnya kalau salah satu kabel yang menempel pada baterai itu kita lepas dan kita luruskan, nanti akan terbentuklah suatu garis lurus, ya. Itu adalah salah satu ciri rangkaian seri. Kemudian ciri yang kedua, membutuhkan kabel lebih sedikit jika dibandingkan dengan rangkaian paralel. Ciri nomor 3, nyala lampu pada rangkaian seri tidak merata. Dalam artian, jika di situ ada beberapa lampu, maka ada lampu yang menyala lebih terang dan ada lampu yang menyala redup. Ciri yang keempat, jika satu lampu mati, maka semua lampu ikut mati. Karena apa? Ketika salah satu aliran listrik pada lampu yang ada itu mati, maka listrik tidak dapat mengalir sama sekali, sehingga lampu yang lain otomatis ikut mati. Seperti itu solih-solihah. Kemudian, salah satu contoh penggunaan rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah rangkaian lampu pada gedung atau aula. Rangkaian paralel. Cirinya, 1. Lampu disusun berderet, yaitu
pada rangkaian paralel akan ada percabangan aliran listrik. Ciri yang kedua, pada rangkaian paralel membutuhkan kabel lebih banyak untuk membentuk percabangan dari aliran listrik tadi. Maka kabel yang dibutuhkan akan lebih banyak daripada kabel pada rangkaian seri. Ciri ketiga, nyala lampu merata. Ciri yang keempat, apabila ada salah satu aliran listrik yang terputus, maka listrik masih dapat mengalir melalui jalur yang lain. Dari cabang tadi, kalau ada satu aliran yang terputus, misalnya pada lampu yang di dekat baterai, itu kabelnya terputus satu, maka lampu-lampu yang lain masih bisa menyala. Seperti itu solik-solika. Dan contoh dari penggunaan rangkaian paralel yang kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah pada rangkaian lampu lalu lintas. Anak-anak solihah, di hadapan kalian sudah terpampang ada rangkaian seri dan rangkaian paralel yang masing-masing menggunakan satu buah baterai dan dua buah lampu. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut ya, anak-anak. Pada rangkaian seri, di sana terdapat satu saklar. Saklar yang bertanda merah itu menunjukkan posisi off. Kalau hijau itu posisi on. Kemudian pada rangkaian paralel terdapat dua buah saklar pada bagian atas dan pada bagian bawah. Kita menyebutnya supaya gampang, saklar yang di atas dan saklar yang di bawah. Seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita cek bersama. Pada rangkaian seri, jika saklar dinyalakan, yaitu berarti pada tombol hijau, maka arus listrik akan mengalir dari baterai menuju ke dua bola lampu. Akibatnya, semua lampu akan menyala. Tetapi, jika saklar kita off-kan, sehingga tidak ada aliran arus listrik, maka dua-duanya lampu tersebut akan mati. Karena hanya ada satu jalur rangkaian listrik, hanya ada satu jalur aliran listrik. Maka begitu saklar di-off-kan, ya sudah, lampu akan mati semua. Lain lagi jika kita perhatikan pada rangkaian paralel. Ada saklar bawah dan ada saklar yang di atas. Jika saklar yang di atas kita nyalakan, kemudian saklar yang di bawah kita matikan, maka arus akan terputus pada lampu yang di bawah. Akibatnya, lampu bawah akan mati. Tetapi, arus tetap mengalir menuju ke lampu yang di atas, sehingga lampu pada bagian atas tetap menyala. Kemudian, jika kita mematikan saklar yang bagian atas dan saklar yang bagian bawah tetap menyala, maka arus yang terputus adalah arus yang menuju ke lampu bagian atas, sehingga lampu bagian bawah tetap menyala. Sudah tahu kan bedanya antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel? Jadi pada rangkaian seri, bila saklar kita matikan, semua lampu akan mati karena saklarnya hanya ada satu.
Tetapi pada rangkaian paralel, lampu yang mati adalah lampu yang saklarnya kita off-kan, seperti itu. Kemudian, pada rangkaian seri, yang dalam hal ini 2 lampu, nyala lampu pada rangkaian seri dengan rangkaian paralel dengan sama-sama 2 lampu, maka lampu pada rangkaian paralel menyala lebih terang jika dibanding pada rangkaian seri. Demikian anak-anak, semoga kalian memahami prinsip dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, tadi kita sudah pelajari tentang aliran listrik ya dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekarang kita akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Yang pertama, kelebihan dari rangkaian seri adalah kabel yang dibutuhkan lebih sedikit. Berarti secara biaya lebih murah, lebih ekonomis. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain akan mati. Kekurangan yang kedua, nyala lampu tidak sama terang. Pada dasarnya, kelebihan dari rangkaian paralel itu adalah kekurangan yang terdapat pada rangkaian seri. Kelebihan pada rangkaian paralel adalah yang pertama, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain tetap menyala. Kelebihan yang kedua, lampu menyala sama terang. Adapun kekurangannya adalah kabel yang dibutuhkan lebih banyak, sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih mahal. Gampang ya, Soli-Solikah, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing rangkaian, baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Baiklah, sekarang waktunya untuk mengasah pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Tugasnya adalah silahkan kalian pergi ke ruang-ruang yang ada di dalam rumah kalian. Kemudian kalian amati lampu yang ada di ruang tersebut dengan cara menyalakan dan mematikan lampu dengan menekan saklar. Nah, berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita pelajari tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel, setelah kalian lakukan pengamatan, tulislah ruangan mana saja. 1. Yang menggunakan rangkaian seri. 2. Yang menggunakan rangkaian paralel. Bagaimana Soli-Solikah? Sudah siap untuk melakukan pengamatan? Oke, kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Setelah itu kalian kirimkan tugasnya di Google Classroom. Alhamdulillah Soli-Solikah, pelajaran pada hari ini sudah kita lalui bersama-sama dengan baik. Semoga membawa manfaat. Tetap semangat belajar. See you again another time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.